mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa adanya, apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengar firman Allah dan dapat melakukan firman itu dalam setiap kehidupan kita hari-hari. Haleluya.
Baik, di mana Saudara Yus dan Saudari Naya, anak murid SMP saya, SMP kelas 3 dulu ya, agama. Kira-kira apa yang jadi bayangan, menjadi pikiran tatkala saudara berdua mendengar yang namanya pernikahan? Apa? Menarik. Apalagi? Saudara itu jawab dulu, langsung jawab. Karena katanya sudah bisa tuh jawab. Menjadi kudus. Terus ada lagi? Kalian dengar temanmu ada menikah di kepasan, coba pikiran apa? Bahagia. Nah, bahagia, sukacita, tidak ditarik lagi kudus, disatukan, pasti bahagia, betul kan? Kebahagiaan itu terletak di mana? Kebahagiaan orang yang menikah terletak di mana? Di hati. Betul kok? Di hati ya. Bapak Ibu pernah bercinta di hati ya. Baik, terima kasih. Sarapan itu jangan-jangan nanti membosankan. Ya. Bahkan itu semua omong kosong belaka. Karena apa yang menjadi harapan dan tujuan, keinginan tidak tersampaikan, tidak tercapai. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, karena apa? Ada pepatah yang mengatakan, apa? Yang berkata begini, bahwa pernikahan itu seperti sangkar. Burung-burung tanpa sadar masuk dan mereka frustrasi untuk dapat keluar. Pernikahan itu seperti itu. Kenapa dikatakan demikian? Karena pasangan itu sudah terikat. Tidak bebas keluar masuk kemana. Semua harus dibicarakan, semua harus disampaikan, saling mengerti, saling menolak. Dan itulah yang saya katakan tadi, jangan-jangan dalam pernikahan ini menjadi bertolak belakang seperti keinginan. Bahwa ada yang mengatakan juga bahwa pernikahan itu adalah sebuah petualangan, ya. Itu terbukti. Saya tadi baca di apa ya tadi itu saya lihat di ada Ayu Ting Ting. Tahu Ayu Ting Ting? Dia sudah cerai lagi. Tapi saya baca. Pasangannya itu sudah putus juga ketiga kalinya. Ini sudah nanti kalau menikah lagi 4 sudah menikah. Itu yang saya katakan tadi, menikah seperti petualangan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih apa yang saya katakan tadi sudah mau mengajak kepada kita. Bagaimana sebuah pernikahan itu dihormati. Pernikahan itu bukan sekedar bertemunya seorang laki-laki dan perempuan. Tapi pernikahan itu adalah anugerah yang besar dari Allah untuk umat manusia. Oleh sebab itu, pernikahan itu perlu dijaga.
panggilan Tuhan pada orang. Dalam pernikahan apapun pasti ada perang, termasuk pernikahan. Dan tantangan itu adalah bagian dari pernikahan itu. Tentunya kalau kita sendiri tidak mungkin punya pikiran yang sama di antara kita. Masing-masing pribadi punya pikiran yang beda. Seorang yang kembar pun pikiran yang berbeda, tapi yang berbeda. Tapi Tuhan kita disuruh menyatukan tabiat yang berbeda itu. Tidak mudah. Dari sinilah letak panggilan. Karena masing-masing itu tidak sempurna. Masing-masing ada kekurangan dan kelebihan. Ada dalam kekurangan dan kelebihan itulah kita diajak untuk menyatukan itu dalam kita. Misalkan begini Bapak Ibu Saudara, menikah beda suku. Contohnya bukan orang Jawa saya sendiri. Saya dari Jawa Timur, istri saya dari Timur, dulu tinggal di Timur Timur. Pasnya budayanya beda jauh. Di tengah-tengah kehidupan bangsa Jawa, saya kebiasaan itu masih saya bawa Timur. Dan saya menyadari kalau ini saya bawa terus pasti itu saja. Karena di mana bisa kan begini kalau saudara. Saya kalau pergi ke rumah kakak saya, atau saudara saya, atau om saya, satu kali saya ditawari makan, saya paham. Tapi kalau sudah kedua kali, tiga kali, saya tidak mau. Karena apa? Malu kalau datang di sini hanya mencari makan. Datang di sore sini bawa nanas satu biji, tinggal di rumah 1 minggu, makan 1 minggu juga saya kasih makan terus. Walaupun kadang-kadang sore pulang ke kota kebulan, dia datang makan. Loh, kalau saya punya pikiran begitu, apa jadinya saya dengan Tuhan? Ya, nanti pasti saya bilang, belum orang. Saya terima karena itulah baru ada budaya. Dan saya di kampung saya, di warung saya pasti saya dikasih makan. Dan saya juga tidak malu-malu lagi, seperti kalau di Jawa. Tapi biasa. Nah, hal-hal kecil demikian ini kalau ibu saudara Yu kita bisa dinayat, ini bisa memantik perselisihan dan sederhana. Sebab itu tidak heran kalau dalam erat kita banyak bicara apa ya, dekat, saling mengasihi, tapi di rumah nggak kumpul terus. Di luar sama-sama, di rumah beda tempat. Nah, ini banyak. Jadi firman ini Bapak Ibu Saudara tadi mau mengajak kepada kita untuk kita berkomitmen menjaga kemakmuran mereka. Ada seorang teolog dari Jerman, siapa itu namanya, Sidney Smith ya. Dia berkata bahwa pernikahan itu ibarat sebuah gunting yang berpadu sehingga tidak terpisahkan. Kita lihat gunting, satu ikatan, mukanya berhadapan, berlawanan terus. Tapi justru berlawanan itulah dia dapat menggunting, memotong apa saja yang ada di depan.
Walaupun dalam perbedaan, tapi kita dapat menjalani tugas kita. Kalau sesuatu yang menghalangi kehidupan pernikahan, dan gunting itu sering berkelak-kelaran, tapi selalu memotong segala sesuatu yang hadir di antara mereka. Jadi pernikahan ini memang perpaduan dua pribadi, anak manusia. Dalam pernikahan itu perbedaan pendapat pasti terjadi karena setiap individu mempunyai latar belakang, budaya, bahkan keluarga. Sesama Timur pun dalam keluarga beda. Contohnya, saya biasa bangun pagi jam 5. Terus Yus biasa bangun jam 7. Itu dalam keluarga saya sudah beda. Biasa makan jam 8, jam 1 makan jam 5. Saya dengan prinsip saya, dengan mertua di Timur, paling 2 minggu bercerai. Karena beda. Ya. Bercerai. Tapi karena kita saling mengerti, saling memahami sampai 40 tahun tetap bersama sampai saat ini. Nah itulah ya. Apalagi Yus dari Flores ya. Saya dari Maluku Tenggara. Bagaimana jauhnya? Tentu bedanya itu jauh. Contohnya yang beda jauh itu seperti gong di Jawa itu gamelan penuh. Datang di Bali gongnya itu sudah makin habis. Benda itu tidak ada lagi, hanya yang ramai itu namanya itu apa itu? Di sini tidak mengerti namanya itu. Makin datang ke timur gongnya tinggal berapa? Yang dipukul itu paling hanya 6 saja. Di Sumba itu gong tinggal berapa? Dengan gendang. Alat ketiga ia berkata bahwa suami istri menjadi satu daging ketika mereka memasuki hidup pernikahan. Oleh sebab itu, sebuah pernikahan yang harmonis itu baru terjadi keseimbangan peran antara suami dan istri, saling menolong, saling mengasihi, saling mengisi, bukan saling mendominasi. Semua apa-apa katanya istri, semua tanya istri, semua tanya istri harus tidak. Atau sebaliknya, semua harus suami, semua harus suami. Tidak. Keduanya harus fleksibel, saling mengisi. Sehingga tidak ada perbincangan dalam perang dalam keluarga. Semua punya tanggung jawab yang sama. Punya harapan menjaga kebaikan bersama. Kalau satu sudah mengharapkan ya suami saja atau istri saja, ya apa jadi pincang. Jadi harus semua bersatu. Jadi sebuah perkawinan dapat disamakan dengan apa ya? Nyala api yang harus terus membara sampai kapan itu? Sebuah hubungan yang harmonis dalam pernikahan anda berdua. Salah satu unsur penting yang dapat menjadi bahan bakar agar pernikahan anda tetap harmonis adalah cintailah pasangan hidup anda sampai maut yang memisahkan. Ada cinta kasih, saling mengasihi, saling menghargai. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pandangan Allah, pernikahan adalah komitmen utuh dari pribadi yang utuh bagi kehidupan yang utuh. Kurang dari itu bukanlah pernikahan Kristen yang idenya dari Allah dan sangatlah mudah rusak dan berantakan
apa yang semula dicita-citakan. Tapi sebagai seorang pria, dalam hal ini melihat pernikahan itu bersama sang istri harus komitmen menjaga keutuhan sampai kapanpun. Jaga keutuhan pernikahan sampai apa? Mati. Kecuali mati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara jelas firman Tuhan tadi,
IKP Kami bersyukur kepada-Nya Allah karena kasih dan setiamu tidak pernah terlepas dalam setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan di siang hari Bapa kami membawa setiap persembahan kami karena kami bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, persembahan yang kami punya itu semuanya berasal dari Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami kembalikan semuanya kepada-Nya. Sucikan dan kuduskan persembahan kami Bapa, agar dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat dipakai untuk pelayanan Tuhan dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara tadi kita masuk dalam peneguhan dan berkata. Hari ini kamu telah datang di dalam rumah Allah, supaya kamu dikukuhkan di hadirat Allah. Sabda Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia hidup seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itulah sebabnya Allah telah menjadikan bagi seorang laki-laki seorang perempuan untuk menjadi istrinya. Dalam cara pandang yang demikian, kita percaya bahwa Allah juga yang memerintahkan perlunya satu pernikahan. Ia jugalah yang telah mempertemukan mereka yang datang ke hadiratnya untuk
Saudara Justinus Asa, sebagai suami, engkau harus mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin, dan menolong saudari Ernaya Alfiana Jovita Marono, istrimu. Engkau tidak boleh mempermalukan dia, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Engkau tidak boleh dan engkau harus melakukan pekerjaan baik dengan baik secara jujur dan dalam takut akan Allah, supaya keluargamu hidup dan Tuhan Allahmu dipermuliakan. Demikian pula saudari Ernaya Alvina Jovita Marono. Sebagai istri, engkau harus mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin dan menolong Justinus Ata sebagai suami. Jangan sekali-kali mempermalukan dia, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Engkau juga harus melakukan pekerjaanmu dengan baik, jujur, dalam takut akan Allah. Supaya rumah tanggamu terpelihara dan Tuhan Allahmu dipermuliakan. Sekarang kita masuk dalam tugas pendidikan. Dalam kehormatan sebagai suami istri, jika Allah berkenan mengaruniakan kepadamu anak, patutlah diingat bahwa orang tua bertugas yang mesti dilakukan dengan penuh tanggung jawab, yakni mendidik dan membimbing mereka dalam pengenalan yang benar dan takut akan Allah. Sebaliknya, jika tidak demikian, janganlah kamu saling menuding, tetapi peliharalah cinta, kasih, dan hiduplah dengan tertib untuk memberi kebaikan kepada semua orang yang membutuhkan kebaikan. Perintah saling mengasihi. Allah mengaruniakan kepada kita kehidupan pernikahan sebagai satu misteri yang hidup. Di dalam pernikahan seperti ini, suami dan istri dipanggil untuk masuk dalam cara pandang yang baru tentang kehidupan bersama yang diciptakan, ditata, dan diberkati oleh Allah sendiri. Cara pandang yang baru tentang kehidupan ini sesungguhnya tidak boleh dimasuki dengan cara yang sembarangan atau dengan motif-motif yang mengutamakan diri sendiri, tetapi sebaliknya hanya dapat dimasuki dengan penuh tanggung jawab dan di dalam suasana doa. Karena itu, saudara Justinus Ata sebagai suami, saudara mesti mengasihi pasanganmu Ernaya Alfiana Jovita Marono sebagai mana Kristus telah mengasihi umatnya. Pasanganmu telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga dia adalah pasanganmu yang sepakat. Hendaklah saudara mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin dan menolong pasanganmu di dalam kasih dan kesetiaan. Patutlah saudara menjadi contoh yang baik di dalam melayani dan mengasihi pasanganmu. Berilah tempat yang patut kepadanya. Hendaklah saudara mengerjakan dengan sungguh-sungguh segala pekerjaanmu sebagaimana layaknya seorang suami yang beriman di hadapan Allah, di dalam kebersamaan dengan istrimu dalam mengurusi rumah tangga. Berdoalah senantiasa agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Demikian pula saudari Ernaya Estiana
Saudari mesti mengasihi pasanganmu, saudara Justinus Atta, berdasarkan kasih Yesus Kristus. Pasanganmu telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga dia adalah pasanganmu yang sepadan. Patutlah saudara menjadi contoh yang baik di dalam melayani dan mengasihi pasangan. Berilah tempat yang patut kepadanya. Patutlah saudara mengerjakan dengan sungguh-sungguh segala pekerjaanmu sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman di hadapan Allah di dalam kebersamaan dengan suamimu dalam mengurusi rumah tangga. Berdoalah senantiasa agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Sekarang kita masuk tugas mencari Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Tegakkanlah keadilan di antaramu dengan orang lain. Layanilah seorang akan yang lain dengan tulus hati. Maka Tuhan akan menuntunmu senantiasa. Carilah Tuhan setiap saat dalam doa dan pembacaan Alkitab. Mintalah senantiasa pimpinan Tuhan di dalam hidupmu. Sebab kalau bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, sia-sialah usahamu membangunnya. Janji-janji Allah. Saudara Justinus Atta dengan saudari Ernaya Adikana Yovita Aron, jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang telah kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat akan datang ke dalam rumah tangga. Maka kamu akan diberkati di kota dan di desa. Hasil pekerjaan tanganmu akan berlimpah-limpah. Keringat dan peluhmu akan menyebabkan aroma yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan buah kandunganmu akan menjadi harum di kehidupan masyarakat. Engkau akan disenangi dan dihormati banyak orang. Dan Tuhan akan mengangkat rumah tanggamu menjadi berkat di muka bumi. Nah, sekarang saya mempersilakan kedua mempelai, orang tua dan para saksi untuk berdiri. Bagaimanakah janji setiamu kepada istrimu saudari Ernaya Alfiana Yovita Maronon yang tangan kanannya saudara pegang? Saya, Justinus Atta, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya mengaku bahwa kekasihku Ernaya Alfiana Yovita Maronon adalah anak karunia Tuhan yang terindah bagi saya. Tuhan telah mempertemukan kita, dan karena itu saya telah memutuskan untuk mengambil engkau menjadi istri saya. Saya berjanji bahwa saya akan menjaga keutuhan pernikahan kita dalam suka maupun duka, serta mencintai dan menghormati engkau seumur hidup saya, sebagaimana yang diwajibkan diperbuat oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus sampai Tuhan memisahkan kita. Baik, saudari Ernaya Alfiana Yovita Maronon, bagaimanakah janji setiamu kepada suamimu, saudara Justinus Atta yang tangan kanannya sudah dipegang? Saya, Ernaya Alfiana Yovita Maronon, di hadapan Tuhan dan jemaatnya,
bisa mencintai dan menghormati Engkau seumur hidup saya, sebagaimana yang wajib diperbuat oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus sampai Tuhan memisahkan kita. Tuhan mendengar janji-janji-Mu. Kita memuliakan Tuhan dalam setiap hidup jemaat 317. Justinus Saka, sebagai rasa cinta kasih tulus abadi kepada istrimu, saudari Naya, maka pasanglah cincin ini sebagai tanda. Ernaya Apriana Yovita Romo, saya mengambil engkau menjadi istri saya yang sah dan menjadikan cincin ini sebagai tanda. Saya mengambil engkau sebagai suami saya yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Dari Ernaya Apriana Jovita Maromo, berdasarkan kasih Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat, saya meneguhkan nikahmu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nikah yang telah dikukuhkan oleh Tuhan janganlah diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Allah Bapa sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu oleh anugerahnya ada dalam nikah ini dan mempersatukan kamu serta mengaruniakan berkatnya kepadamu. Saya persilakan dulu. Tuhan sumber kehidupan kami, saat ini kami mohon kepadamu, datanglah dan ulangkanlah tanganmu atas kedua hamba ini, agar pernikahan mereka terpelihara dan mereka terus satu hati. Berilah mereka kekuatan rohmu, agar mereka terus dipimpin di jalan kebenaran-Mu. Tolonglah agar mereka percaya kepada penyertaan-Mu dan akan tetap bersandar kepadamu dengan setia. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada dan kemanapun engkau pergi. Diberkatilah buah kandunganmu dan diberkatilah rumahmu. Diberkatilah pekerjaanmu dan diberkatilah hasil usahamu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Kidung Jemaat 316 baitnya pertama dan kedua.
rela kecupan. Silakan. Karena peluk. Ini masih mau dipoto lagi ya, cepat-cepat. Karena peluk. Saat kalian berniat membangun kehidupan bersama, mereka menjadi saksi bahwa anak-anak yang mereka bimbing ini telah menjadi laki-laki dan perempuan dewasa. Karena itu sebagai tanda kasihmu, hampirilah kedua orang tuamu dan ungkapkanlah rasa cinta dan terima kasihmu kepada mereka. Saya persilakan kedua orang tuamu. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapanmu, kau sebut namaku. Di dalam segala namaku. Di takkan ku lupakan nasihatmu Ibu. Oh bagi orang tua, agar umurmu di bumi. Dari Naya, saya persilakan menghadap berjemaah. Itu sisi bentuk rumah tangga yang baru. Mereka dikuduskan dan akan menjadi bagian keluarga di tengah-tengah persekutuan jemaat. Saudara Justinus Atta dan saudari Ernaya Pertiana Yudhika Maromon adalah suami istri. Sebab itu, saudara Justinus Atta akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan saudari Ernaya Alfiana Yudhika Maromon istrinya, dan keduanya menjadi satu. Sehingga mulai saat ini, saudari Ernaya Alfiana Yudhika Maromon akan disebut Ernaya Alfiana Yudhika Atta Kejadian Maromon. Sambut dan doakanlah mereka. Atas nama Majelis Jemaat Unit Epakasuri, saya menyerahkan surat kita dan juga Alkitab. Kami berharap Alkitab dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Bapak dan Tuhan yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Baik, sebagai ungkapan syukur kasih Tuhan yang begitu luar biasa terhadap kita, maka diberikan kesempatan membawa persembahan khusus
Saling persembahan jalankan PKC nomor 255. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur untuk kasih pertolongan dan penyertaan di dalam pelayanan peneguhan pemberkatan nikah pada saat ini. Mana boleh berlangsung dengan baik, itu semua semata-mata karena Tuhan benar. Dan sebelum kami kembali pulang ke rumah kami masing-masing, pada saat ini kami membawa pergumulan kehidupan kami terkhusus bagi kedua mempelai, saudara Yus dan saudara Renai, dalam kerinduan, dalam harapan ke depan, dalam ia membangun rumah tangganya yang baru. Tuhan turut campur tangan, Tuhan menopang, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan memberkati dalam semua harapannya untuk menjadi rumah tangga yang baik, rumah tangga yang patut diteladani, yang berkat dalam tugas pekerjaan mereka. Saya sebagai suami tentu bertanggung jawab untuk menghadirkan kebaikan, menghadirkan berkat dalam kehidupan rumah tangga. Saya mohon Tuhan berkati pekerjaan. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan yang baik, bahkan sukacita. Biar hikmat Tuhan terus ada dalam diri anak, dan dalam bekerja, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami, boleh terlaksana dengan baik. Dan dalam semua tugas pekerjaan nama Tuhan itu dilakukan. Dan juga dari Naya dalam tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Kami mohon juga Tuhan memberkati tugas dan pekerjaan, tugas pokok. Jika anakmu boleh menjalani itu semua dengan baik, dan biarlah dengan hikmat Tuhan yang boleh menata rumah tangga dengan baik dan menghadirkan sukacita di tengah-tengah keluarga. Bahkan semua apa yang dikerjakan membawa pertama sukacita sama Tuhan yang menjaga, melindungi, bahkan selalu berkati segala persoalan itu. Kemuliaan senantiasa dinyatakan melalui tugas dan pekerjaan. Dan semua keluarga, keluarga Marom, keluarga
Yus dan saudara Renal. Melalui pernikahan ini, kedua keluarga ini memperoleh jembatan emas bagi hubungan yang serasi yang baik, saling menopang, saling menolong. Hingga benar di tatkala keduanya bersama-sama punya tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan melalui pernikahan, di mana keluarga besar ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan segala rencana untuk menandai sukacita atas terlaksananya penentuan dan pemberkatan nikah saudara ini dan saudaranya. Keluarga menandai itu dengan sukacita, bersyukur bersama teman, sahabat, tetangga. Kiranya apa yang dilakukannya ini boleh berkenan bagi Tuhan. Dan Tuhan berkenan menjaga, melindungi, jauhkan dari hal-hal yang merugikan sukacita tersebut. Kalau hal yang senantiasa menghalang mencegah, ya Tuhan jauhkan. Mudah-mudahan mereka semua boleh bersukacita atas anugerah Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Dan pada saat ini kami berdoa untuk Bapa dan Mama saksi yang dengan segala ketulusan mengambil bagian dalam pernikahan. Ya Tuhan, berkenan memberkati Bapa dan Mama saksi dalam tugas tanggung jawabnya, dalam tugas pekerjaan, dalam tugas rumah tangga. Kita saudara Yus dan saudara, apa yang dilakukannya menjadi teladan yang baik bagi rumah tangga yang baru. Terima kasih Tuhan sebagai saudara, teman, sahabat, jemaat yang hadir dalam penentuan pemberkatan kebersamaan. Tuhan memberkati mereka dan tugas tanggung jawab mereka masing-masing dalam rumah tangga mereka masing-masing. Kiranya semua itu boleh membawa sukacita bagi kami semua yang pada saat ini hadir di tengah pemberkatan kita. Terima kasih Tuhan, kita saatnya kami akan memisahkan satu dengan yang lain. Kami akan kembali pulang ke rumah masing-masing. Tuhan sertai, hidupkan, jauhkan melakukan kepala jalan dan berjalan. Terima kasih Bapak, ini doa syukur kami, doa permohonan kami. Sempurnakan doa kami dalam nama Yesus Kristus.
kasih karunia dan